Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul pengaruh dari kerjasama antara pihak TK Islam Terpadu Al-Mumtaz Pontianak dengan orang tua siswa dalam mengembangkan moral dan karakter anak usia dini. Sedikit paparan tentang latar belakang penelitian yang saya ambil adalah bahwa kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang tua siswa, perorangan, atau dengan pihak sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini hubungan orang tua siswa dengan pihak sekolah berjalan cukup baik maksudnya, karena di sini juga pihak sekolah dan pihak orang tua memiliki satu organisasi di sekolah mereka, yaitu organisasi PUMJ atau komite sekolah yang ada di sekolah. Pihak sekolah juga dari latar belakang penelitian ini di sekolah TK Al-Mumtaz ini bahwa di sekolahnya juga terdapat kotak saran untuk para orang tua siswa memberikan saran kepada pihak sekolah. Dan selain itu juga ada grup WhatsApp ya untuk hubungan jarak jauh antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Di sini dalam rumusan masalah penelitian ini saya mengambil ada 3, yaitu yang pertama metode apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran lebih menarik anak untuk bisa belajar lebih giat, dan metode apa saja yang diambil untuk lebih bisa menstimulasi masing-masing anak. Yang kedua ada bagaimana cara kita untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara guru dan juga orang tua siswa. Yang ketiga ada bagaimana apa saja cara yang bisa kita lakukan atau gunakan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik anak. Adapun beberapa tujuan yang saya tuliskan di dalam proposal saya ini, yang pertama itu penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran orang tua siswa dan guru agar bisa bekerja sama dalam menstimulasi moral dan karakter anak agar lebih membaik dari hari ke hari. Yang ketiga, untuk mengetahui metode apa saja yang bisa metode apa saja yang dilakukan untuk menstimulasi anak-anak didik kita. Nah, di bab selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di dalamnya ada kerangka teori. Nah, di dalam kerangka teori ini berisi bahwa saya sebagai peneliti ini mengambil contoh atau referensi untuk meneliti penelitian saya mengambil dari skripsi lama yang saya cari di internet, yang pastinya resmi, yang ada siapa saja yang membuat skripsi itu. Penelitian sebelumnya juga yang pastinya akan menjadi perbandingan saya dalam meneliti. Saya juga mengambil penelitian ini dari membaca beberapa buku yang ada di internet. Saya membaca beberapa contoh skripsi di internet yang saya ketahui bahwa skripsi itu memang dikhususkan untuk pembelajaran untuk orang-orang. Nah, yang pastinya saya mengambil
contoh skripsi yang bersangkutan dengan penelitian yang saya ajukan, di mana dalam penelitian saya ini bahwa orang tua dan pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan kemampuan anak dan mengembangkan apa-apa yang seharusnya dikembangkan pada diri anak, seperti juga mengembangkan karakter anak dan juga moral anak yang mungkin sebelumnya kurang baik, dan orang tua dan pendidik melakukan kerjasama untuk lebih memperbaiki apa yang sebaiknya diperbaiki. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, di dalam poin kerangka berpikir ini terdapat pernyataan bahwa perkembangan anak merupakan fokus utama orang tua dan pendidik dalam melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tentang masalah bagaimana anak bersikap, moral atau karakter si anak ini, orang tua dan pendidik pastinya mempunyai rencana yang terencana, terstruktur untuk lebih terkontrol dalam menjalankan tujuan tersebut, seperti akan melaksanakan suatu tanggung jawab untuk memperbaiki moral dan karakter anak, yaitu secara bertahap. Di sini ada tiga jenis teknik pengembangan untuk moral dan karakter anak. Yang pertama ada teknik inner control, kedua teknik teknik external control, dan teknik cooperative control. Yang selanjutnya ada metode penelitian dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian yang saya ambil yaitu waktu penelitian ini berlangsung pada saat kami di semester 6. Nah, saya mengambil penelitian di sekolah TK IT Al-Mumtaz. Saya mengambil di sana karena saya meneliti untuk TK di sana karena beberapa tahun lalu saya pernah magang 1 dan 2 saya di TK Al-Mumtaz. Nah, jadi saya sedikit tahu bagaimana pendidik di sana memberikan informasi kepada saya bagaimana kerjasama dan moral karakter anak di sana. Nah, metode penelitian yaitu metode sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji beberapa kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian. Di sini metode sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebagai karya ilmiah dari suatu penelitian dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah ini. Metode penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan untuk bahan dari penelitian kita. Selanjutnya ada objek penelitian. Di sini data itu berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah
dipresentasi oleh konsep atau variabel penelitian. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan data, maka yang harus kita lakukan adalah mengobservasi tempat yang ingin kita lakukan penelitian, agar apa yang kita inginkan atau temukan, informasi yang ingin kita dapatkan sesuai dengan apa yang seharusnya memang dituliskan dalam penelitian kita. Dan juga kita mengetahui pasti dalam observasi itu bahwa yang terjadi memanglah terjadi, bukan hanya sekedar rekayasa dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Jenis dan sumber data yang digunakan. Di sini ada studi dokumentasi. Nah, di sini saya mempersiapkan beberapa pertanyaan tentang apa yang ingin saya ketahui. Seperti saya menanyakan data-data sekolah, menanyakan perkembangan moral karakter anak, bagaimana cara pendidik dalam menghubungi orang tua untuk melakukan kerjasama. Ada metode tes. Nah, di sini juga bisa menggunakan saya menggunakan di sini ada juga metode tes. Nah, saya memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan di satu kertas yang menyatakan apa saja yang terdapat di dalam sekolah tersebut, dan pertanyaannya tentang yang berkaitan dengan apa yang saya teliti. Nah, yang pastinya ada juga tentang metode observasi. Metode observasi ini yang pastinya pasti harus dilakukan karena karena untuk melakukan metode tes tadi pula pun harus turun langsung mengobservasi di sekolah tersebut. Nah, dalam metode observasi ini saya mengamati salah satu kelas atau beberapa kelas waktu itu untuk melihat bagaimana perkembangan anak dan bertanya kepada guru yang wali kelas, maksudnya yang ada di kelas tersebut, menggunakan angket. Di sini juga saya menyediakan beberapa pertanyaan sebelum saya pergi ke TK-nya, yaitu pertanyaan tentang apa yang ingin saya teliti. Waktu itu kebetulan juga saya memperhatikan semua, mengobservasi secara keseluruhan tentang data sekolah dan perkembangan anak, dan juga pendidik di situ memberikan saya informasi tentang kerjasamanya dengan orang tua siswa. Nah, jadi menggunakan angket di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan untuk guru di situ ya, untuk selesai mereka mengajar, saya akan mempertanyakan hal-hal yang ingin saya ketahui. Lalu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini digunakan sesuai dengan jenis data yang didapatkan melalui observasi dan interview guru-guru yang ada di situ. Lalu indikator pencapaian. Yang pertama, kesadaran kesadaran guru di sana untuk melakukan kerjasama antara orang tua siswa dan guru yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, ada kesadaran orang tua dalam mendidik anak di rumah, yaitu melakukan aktivitas yang bisa menstimulus anak di rumah, tidak hanya di sekolah. Lalu indikator selanjutnya yaitu anak terlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, memberikan fasilitas belajar yang lebih baik.
di rumah maupun di sekolah. Tidak perlu yang mewah, namun sesuatu yang benar-benar bisa membantu anak mengembangkan potensinya, memberikan kesempatan belajar yang maksudnya yang kelima, memberikan kesempatan belajar yang cukup kepada anak, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Yang keenam, diharapkan guru ataupun orang tua memberikan teguran kepada anak dan juga pujian kepada anak, yaitu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan kepada anak. Yang ketujuh, bagaimana cara orang tua menciptakan suasana yang gembira di dalam rumah agar anak belajar lebih tenang dan merasa nyaman. Saat meminta anak belajar di rumah, diharapkan orang tua untuk membimbing anak tersebut, tidak dilepaskan begitu saja. Jika dia mengalami kesulitan, bantu dengan kesabaran. Lalu yang kesembilan, ketika di sekolah pastinya guru meminta anak untuk memberikan untuk mencatat atau diberikan tugas menggambar atau mewarnai. Nah, di situ ketika pulang orang tua diharapkan memeriksa apa yang barusan dikerjakan oleh anak di sekolah. Dan juga yang ke-10 ada membimbing anak dalam disiplin belajar dan memberikan motivasi kepada anak seperti apa seharusnya kita dalam mempertahankan semangat belajar. Nah, untuk yang ke-11, seorang guru harus memperhatikan apa saja perkembangan yang ada dalam diri anak dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ketika kita melihat dia bersama orang tuanya atau temannya secara kebetulan, dan juga memanggil orang tuanya untuk melakukan diskusi mengenai bagaimana perkembangan anak. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan kerjasama orang tua dan guru merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Metode-metode yang digunakan, yang direncanakan sangat mendukung dalam penerapannya kepada anak untuk mengembangkan potensi dalam diri anak serta memperbaiki moral dan karakter pada diri anak. Dan juga indikator-indikator yang saya harapkan dalam proposal penelitian saya ini semoga bisa terwujudkan ketika nanti saya menjadi seorang guru. Bisa saya terapkan dan bisa saya jadikan tujuan dan rencana saya dalam mengembangkan apa yang seharusnya dikembangkan dan ada pada diri anak dan juga guru serta orang tua anak. Saran di sini, dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, dibutuhkan peran serta orang tua yang secara rutin dapat dikontrol. Salah satunya adalah dengan menggunakan buku penghubung yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk menjembatani komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Lalu orang tua siswa lebih aktif dalam menyampaikan informasi terkait anak mereka di rumah, sehingga guru pun dapat, ketika di sekolah guru dapat memahami bagaimana kondisi masing-masing anak dan bisa melakukan suatu hal yang berbeda dari masing-masing anak, karena yang pastinya perkembangan masing-masing anak itu berbeda dengan anak satu dengan anak yang dua.
dan juga bentuk dari target-target yang dituliskan bisa dicapai oleh pihak sekolah dan harapan dari orang tua siswa. Sekian dari proposal penelitian yang saya teliti di TKIT Al-Mumtaz Pontianak. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sebetulnya saya belum terlalu paham tentang bagaimana menyusun proposal penelitian ini. Semoga Ibu selalu membimbing kami dalam menyusun proposal ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.